Kalau menurut aku sih ini lebih ke kebutuhan aja sih. Kalau misalnya emang kalian sudah nggak mau dan kalian bosan, kalian bisa melepas minoxidil itu tanpa kalian harus ketergantungan setelahnya. Jadi kalau menurut aku... Halo guys, welcome back to my channel. Mohon maaf banget untuk hari-hari kemarin nggak sempet untuk upload secara rutin mengenai masalah kerontokan rambut. Pada video kali ini, aku akan jawab pertanyaan yang sering muncul di komen ataupun di grup ataupun di message pribadi saya yang nanyain apakah minoxidil itu dapat mengakibatkan ketergantungan atau tidak. Kemudian banyak lagi yang nanya sebenarnya finasteride itu dipakai untuk berapa lama sih gitu. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas, tapi ini bukan menurut aku ya, ini menurut riset aku dari jurnal-jurnal yang sudah aku baca. Nanti juga aku liatin di layar juga untuk kutipan-kutipannya biar kalian juga bisa tahu, dan mudah-mudahan dapat memberikan informasi bagi kalian mengenai finasteride dan minoxidil dari segi kajian ilmiahnya guys. Dan bagi kalian yang sedang berjuang melawan kebotakan, semoga informasi pada video kali ini dapat menambah wawasan kalian mengenai produk-produk yang sedang kalian pakai untuk menemukan kebotakan. Dan jangan lupa guys untuk terus selalu mendukung channel ini lebih maju lagi dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol notification-nya. Dan langsung saja guys, kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah minoxidil dapat mengakibatkan ketergantungan? Jadi guys, menurut jurnal yang aku baca dari salah satu jurnal universitas di Lampung, menurut aku sih ini valid banget karena mereka juga ambil referensinya dari berpuluh-puluh jurnal nasional dan internasional. Jadi menurut aku sih ini valid banget ya, karena mereka juga melihat jurnal internasional yang memang benar-benar valid banget datanya. Yang pertama sih yang sambil aku baca ya, sambil aku liatin di layar juga ini ya, nanti aku tandain. Respon maksimal terlihat dalam 6 bulan pertama terapi. Manfaat setelahnya bersifat marginal. Untuk mempertahankan manfaat ini, pasien disarankan agar penggunaan minoxidil harus dilanjutkan selama sisa hidup mereka. Katanya gitu guys. Jadi, regresi hasil terjadi setelah 3 bulan penghentian dan menjadi kebotakan yang mungkin terjadi jika pengobatan tidak diterapkan lagi. Nah, itu guys. Jadi yang aku baca di sini sih, yang aku tangkap ya, bahwa si minoxidil ini memang harus digunakan selama sisa hidup kalian gitu. Jadi intinya ya seumur hidup gitu. Kalau menurut aku sih ini bukan ketergantungan, tapi ini merupakan sebuah kebutuhan bagi orang-orang yang memang mengalami alopecia androgenetik. Jadi bedanya gini guys, kalau misalkan ketergantungan, ketika kita tidak pakai, kita tuh bener-bener butuh banget dan harus ada gitu. Tapi kalau misalkan kebutuhan ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier juga. Kalau misalkan kita anggapnya sebagai tersier, ya kalau kita udah nggak butuh ya nggak usah gitu. Kalau kita emang udah rela rambut kita rontok kembali, it doesn't matter, kalian nggak usah pakai lagi minoxidil gitu sih, itu maksudnya. Jadi nggak ada ketergantungan kayak kalau misalkan nggak pakai maka kalian akan bener-bener mengalami sesuatu yang bahaya dan emang harus tetap pakai. Dari yang aku baca sih nggak seperti itu. Jadi kalau kalian 3 bulan berhenti minoxidil, nah, barulah akan terjadi regresi katanya. Regresi di sini berarti akan mengalami kerontokan kembali, guys. Oleh karena itu sebuah resiko yang memang harus diambil oleh para AGA ya, androgenetic alopecia atau biasa disebut dengan alopecia androgenetic. Jadi, ibaratnya gini guys, kalian dari kecil gosok gigi selalu menggunakan pasta gigi. Kalian benar-benar nggak akan pernah terlewat dari mulai bayi sampai nanti kalian benar-benar tua. Seumur hidup kalian, pasta gigi akan selalu kalian pakai setiap harinya, pagi dan malam hari. Itu pun sama halnya dengan minoxidil guys. Jadi kalian pakainya itu pagi dan sore, itu emang sudah suatu kebutuhan untuk para androgenetic alopecia. Jadinya kalau menurut aku sih ini lebih ke kebutuhan aja sih. Kalau misalnya emang kalian sudah nggak mau dan kalian bosan, kalian bisa melepas minoxidil itu tanpa kalian harus ketergantungan setelahnya gitu. Jadi kalau menurut aku sih ini bukan ketergantungan, tapi emang suatu kebutuhan aja sih. Jadi sebuah style atau emang gaya hidup para alopecia androgenetik yang memang mau tumbuh rambutnya, mereka emang harus tetap berjuang untuk memaksimalkan pertumbuhannya dengan minoxidil itu guys. Jadi kalau kalian masih nanya apakah minoxidil itu ketergantungan, bisa dibilang iya dan bisa dibilang tidak juga gitu. Jadi itu kembali lagi kepada pemikiran kalian sendiri guys. Kalau emang menurut kalian itu ketergantungan, silakan saja. Kalau misalnya emang kebutuhan, ya nggak apa-apa. Yang penting itu kembali lagi ke kalian. Kalau emang kalian mau pakai terus, berarti rambut kalian akan tetap tumbuh. Tapi kalau emang kalian ingin berhenti, ya tidak apa-apa gitu guys intinya. Oke guys, kalau misalkan kalian masih ragu informasi yang aku dapat itu dari mana, kalian bisa cek di sini di layar ya. Aku juga lihat ini di abstraknya bahwa si penelitian ini didapatkan
Dari sumber pustakanya ini 25 artikel yang berasal dari buku jurnal nasional dan jurnal internasional, dan dipilih sebanyak 22 sumber yang sesuai, dan penelitian ini yang berasal dari 2 buku, 3 jurnal nasional dan 17 jurnal internasional. Dengan menggunakan pencarian di PubMed, Elsevier, dan Google Scholar. Jadi ini tuh pencarian jurnalnya juga emang sudah valid banget ya guys dan dapat dipercaya. Dan juga jurnal-jurnalnya ini juga emang banyak banget dari salah satu jurnal yang aku bahas kali ini. Dan ini juga dari jurnal dari salah satu kedokteran yang ada di kita ya guys. Dan dilihat dari daftar pustakanya aja, aku sih ini udah bisa mewakili untuk jurnal-jurnal yang emang banyak banget gitu ya. Tapi ini bisa mewakili sih, karena emang ini udah banyak banget jurnal yang mereka kaji dan dibahas lagi di jurnal ini. Gitu guys, jadi kalau misalkan kalian mau cari lagi jurnal yang emang berkaitan dengan minoxidil atau finasteride, kalian bisa langsung aja cari di Google Scholar, atau kalian bisa di Elsevier atau di PubMed gitu guys. Itu sangat bisa membantu kita sih untuk lebih paham lagi. So, kalau misalkan masih belum terjawab, atau misalkan kalian ada masukan, siapa tahu aku mempunyai informasi yang salah, kalian bisa langsung aja komen di bawah, atau bisa langsung DM aku di Instagram @alansahlan, atau kalian bisa share informasi yang lebih bermanfaat lagi untuk orang yang lebih banyak di grup Alopecia Androgenetic yang linknya sudah aku tuliskan di description box guys. Oke guys, next kita akan bahas mengenai finasteride. Berapa lamakah kita harus meminum finasteride? Guys, selama ini ya aku cari-cari jurnal-jurnal mengenai finasteride, dan kesimpulannya adalah bahwa memang para peneliti juga belum bisa menentukan berapa lama sebenarnya penggunaan finasteride itu sendiri. Jadi yang aku tangkap sih, selama hormon kita masih aktif dan produktif, maka di situ pula kerontokan rambut akan tetap terjadi. Jadi selama itu pula kita harus meminum finasteride, seperti hanya minoxidil mungkin ya. Jadi bisa sampai bertahun-tahun guys. Cuman dari peneliti-peneliti yang emang sudah dilakukan, antaranya ada yang dari 12 bulan, 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun juga ada guys. Nah ini guys, nih dalam 2 penelitian terhadap tiran kerontokan rambut Vertex diberikan terapi finasteride 1 mg per hari atau placebo yang dilanjutkan selama 5 tahun di situ ya. Berdasarkan penelitian fotografik, terapi dengan finasteride selama 5 tahun memberikan stabilisasi pada kerontokan rambut sampai 90% dibandingkan 25% dengan placebo gitu guys. Jadi penelitian ini juga bisa diketahui bahwa para peneliti pun sampai bertahun-tahun untuk mengetahui hasil dari si finasteride itu sendiri. Jadi sampai saat ini mohon maaf banget aku belum bisa dengan keterbatasan ilmu saya belum menemukan sebenarnya sampai kapan sih penggunaan finasteride itu sendiri. Namun yang aku tangkap di sini sih, selama hormon kita masih aktif kita harus tetap menggunakannya guys, dan bisa sampai bertahun-tahun. Mungkin itu resiko juga ya, seperti halnya minoxidil sendiri guys. Kalau misalnya kalian emang ragu dan emang kalian nggak yakin untuk selama itu, bisa hentikan si finasteride itu. Jadi ini sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing lagi. Bila kalian emang benar-benar takut akan efek samping dan segala macam yang emang udah diketahui sebelumnya, itu kembali lagi kepada kalian. Kalau emang kalian yakin dan akan berujung baik, silakan dilanjutkan saja. Tapi kalau aku sendiri sih ya, mungkin selama aku baik-baik saja, aku akan terus tetap pakai finasteride untuk mempertahankan si rambut ini guys. Kemudian di penelitian-penelitian yang lainnya juga guys, aku pernah menemukan, ada sih ya, tapi nanti aku coba cari lagi ya si jurnalnya gitu. Itu di Amerika dilakukan di 1.800 orangan gitu ya yang menggunakan finasteride selama 1-2 tahun, dan emang itu hasilnya bagus dibandingkan yang tidak memakai. Jurnal itu pun disebutkan pula bahwa tidak ada batasan waktu untuk penggunaan finasteride seperti itu guys. Tapi sayangnya untuk penelitian jangka panjang masih sangat sedikit sekali penelitiannya guys. Jadi emang belum valid banget untuk jangka panjang. Cuman di situ emang disebutkan tidak ada batasan untuk penggunaan finasteride. Tapi ini kembali lagi kepada kalian guys. Kalau kalian emang yakin bahwa finasteride itu emang baik untuk dilakukan jangka panjang, silakan. Yang penting adalah kita harus selalu tetap positive thinking and everything will gonna be okay guys. Jadi aku ada kesimpulan dari jurnal sebelumnya ya guys, bahwa aku tampilkan di layar, pengobatan yang paling tepat untuk menangani penyakit alopecia androgenetic adalah obat finasteride oral dan minoxidil topikal atau kombinasi dari keduanya obat tersebut. Dikarenakan obat tersebut telah terbukti efek dan tingkat keamanannya. Di sini juga ditulis guys bahwa emang sudah teruji efek dan tingkat keamanannya itu.
Finasteride memiliki efek dalam menurunkan kadar dihidrotestosteron dalam serum dan kulit kepala. Pengurangan produksi DHT ini kemudian membatasi miniaturisasi folikel rambut. Minoxidil memiliki efek vasodilator arteriol yang artinya akan mempermudah darah dan nutrisi disuplai ke rambut dan juga akan memperpanjang fase anagen dari siklus pertumbuhan rambut. Sehingga finasteride dan minoxidil dapat digunakan sebagai obat pilihan untuk penyakit alopecia androgenetik. Nah, jadi dari kesimpulan yang ditulis di jurnal tersebut guys, bahwa memang minoxidil dan finasteride merupakan kedua obat yang sangat efektif untuk mengatasi kerontokan akibat alopecia androgenetik. Oke guys, sekian informasi yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. Dan untuk question and answer, aku akan share di video-video berikutnya. Dan mudah-mudahan juga dapat menjadi motivasi buat kalian para pejuang kebotakan. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notification-nya. Terima kasih banyak guys. See you!